Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Hasan di sini dan dalam kesempatan kali ini saya mau mereview buku yang berjudul YouTuber Pordamis karyanya Deddy Corbuzier. Buku ini sendiri diciptain Deddy Corbuzier buat teman-teman atau kalian semua yang ingin memulai YouTube tapi masih ragu, atau teman-teman yang baru memulai YouTube tapi viewersnya masih dikit dan semacamnya. Tapi sebelum lebih jauh dan ada prasangka bahwa saya membaca buku Deddy Corbuzier ini atau e-book Deddy Corbuzier ini secara ilegal, saya ingin memberitahu dulu ada aplikasi yang namanya iPusnas. Aplikasi ini sendiri aplikasi legal yang diciptakan oleh pemerintah atau pengurus dari Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia. Yang pertama tentunya adalah membaca. Aplikasi ini sendiri legal dan gratis, buku-bukunya juga gratis, walaupun mungkin tidak ada, mungkin atau bukan tidak ada ya, tidak cepat update-nya tentang buku-buku baru. Tapi untuk mengisi kekosongan kita di pandemi ini, belum lagi ekonomi kita belum stabil, bisa banget ini iPusnas dipakai buat ngisi dulu lah, setidaknya kehausan kita tentang membaca buku. Teman-teman bisa download di Play Store. Setelah download, teman-teman daftar bisa pakai Facebook dan verifikasi Gmail-nya, baru bisa meminjam buku. Meminjam buku di sini dalam artian teman-teman meminjam buku cuman dikasih waktu 7 hari. Lalu setelah itu buku itu akan hilang dan harus kalian download lagi kalau misalnya kalian mau membaca buku itu. Tapi bukan download aplikasinya ya, cuman download buku yang ada di aplikasi ini. Di aplikasi ini banyak banget tersedia macam-macam genre buku, mulai dari politik, filsafah, novel, tutorial, dan semacamnya. Banyak banget, termasuk bukunya Deddy Corbuzier yang berjudul YouTuber Pordamis. Buku ini sendiri memang mungkin langsung saya utarakan di depan video bahwa buku ini rekomendasi banget. Yang pertama, buku ini membahas tentang ketakutan kita, rata-rata dari kita untuk memulai YouTube atau nge-YouTube. Rata-rata dari kita memang ketakutannya adalah tidak mempunyai alat yang lengkap seperti Chandra Liau, Deddy Corbuzier sendiri, atau Raditya Dika. Padahal itu sebenarnya belum bisa kita jadikan alasan yang kuat untuk tidak memulai YouTube. Karena kita masih bisa menggunakan handphone yang notabene sangat canggih sekarang ini. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya mereview buku ini dengan handphone. Oke, masuk ke bahasan buku ini lagi. Buku ini sendiri juga membahas tentang bahwa sebenarnya YouTube itu bukan cuma tempat kita mengupload video dan semacamnya, tapi tempat juga mengekspresikan siapa sebenarnya diri kita, memberitahu kepada seorang apa sebenarnya kita ini, siapa diri kita dan apa yang kita tekuni. Jadi YouTube ini panggung, jadi jangan cuma dianggap sekedar media biasa gitu. YouTube ini media besar. Lalu yang ketiga, untuk memulai YouTube, pastikan teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman kuasai. Kayak misalnya, contoh dari dekat aja, saya suka baca buku dan akhirnya saya mereview buku di YouTube. Dan teman-teman ada yang suka traveling, teman-teman mungkin bisa traveler, jadi traveler vlogger gitu dan semacamnya. Itu intinya teman-teman harus berekspresi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan teman-teman. Dan masalah alat, kita balik lagi bahwa sekarang masih bisa pakai HP dan semacamnya, jadi jangan keluhkan soal alat. Dan yang ketiga, ada soal quantity atau kualitas. Di sini apa sih yang harus kita utamakan di YouTube agar kita sukses? Menurut buku Deddy Corbuzier ini, seenggaknya kalau misalnya kita tidak bisa memperbanyak video atau mengedepankan kuantitas, kita harus bisa mengangkat kualitas. Jadi yang pertama adalah kualitas. Tapi alangkah baiknya kalau kualitas dan kuantitas itu disamakan. Di sini dibahas oleh Deddy Corbuzier. Ini saya cuma membahas ringkasan doang, masih banyak banget motivasi-motivasi yang lain. Lalu yang terakhir, teman-teman juga bisa mempelajari algoritma dari YouTube ini. Bagaimana sih keunikan YouTube? Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa YouTube itu sebenarnya, kalau menurut bahasanya Deddy Corbuzier, YouTube adalah orang atau penonton yang buta. Mereka hanya bisa menerjemahkan atau melihat tulisan deskripsi kita, lalu mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya di sini Deddy Corbuzier menyarankan bahwa deskripsi dan ucapan kita di video itu harus selaras.
agar YouTube merasa bahwa kita tidak bohong. Juga di kolom komentar diusahakan, dan semoga, bukan diusahakan sih, penonton kita itu mengkomentarnya sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Karena YouTube adalah penonton yang buta. Ini hal unik nih yang perlu diketahui kita semua. Dan saya pun baru tahu soal itu. Dan yang terakhir, hal unik yang terakhir, bahwa sebenarnya kalau misalnya video kita ingin banyak direkomendasikan oleh YouTube, kita harus merekomendasikan video orang lain. Iya, mungkin ini agak aneh. Ngapain kita promosiin video orang lain? Tapi beginilah sistem yang ada di YouTube. Dengan kita mempromosikan video orang lain, dan orang lain menekannya, otomatis dong, orang semakin lama di YouTube. Dan YouTube pasti akan senang. Dan akan merekomendasikan video-video kita yang lainnya. Jadi, buku ini intinya itu rekomendasi banget lah. Ini saya cuma menjelaskan beberapa saja dari apa yang dibahas di buku YouTuber Pordamis ini. Teman-teman mungkin bisa lebih membaca lagi agar teman-teman lebih paham lagi apa yang dimaksudkan Deddy Corbuzier. Intinya buku ini nggak bakal ngebosenin karena animasinya bagus banget. Ini animasinya keren banget, terus cara penulisannya ngalir. Ada 200 halaman tapi sama sekali nggak bakal berasa. Itu bisa saya jamin bahwa teman-teman nggak bakal berasa ngebaca ini sampai 200 halaman ini. Saya pun membaca cepet banget, mungkin habis sejam atau mungkin kurang dari sejam saya selesai membaca buku ini. Dan buku yang lain, setelah teman-teman membaca buku dari Deddy Corbuzier, teman-teman juga bisa membaca bukunya Kitab YouTubers. Ini dikarang oleh Jubilee Enterprise, juga ada di YouTube. Ini tentang editing video dan semacamnya, mengedit video. Ini ibarat katanya apa ya? Kita sudah mulai belajar tentang motivasi kita untuk nge-YouTube. Pasti kita juga butuh alat atau kebiasaan dong buat YouTube, kayak misalnya editing video dan semacamnya. Nah, di sini bisa dipelajarin kitab YouTube kayak yang Jubilee Enterprise, teman-teman bisa download. Dan semoga ini sama juga nih di Pusnas juga, dan semoga ketika kalian membaca ini kita akan lebih termotivasi dan lebih tahu bagaimana sistem kerja dari YouTube. Karena ketika kita sudah berbicara sistem, berarti semua akan melewati sistem yang sama untuk sampai ke tempat yang sama. Itu namanya sistem. Kalau misalnya kita melewati satu saja langkah yang berbeda dari yang sudah ditentukan oleh sistem, pasti tidak akan sampai ke tempat yang sama. Dan menurut saya Deddy Corbuzier bisa emang dijadikan panutan karena subscriber dia pun, penonton dia pun sudah konsisten banget di YouTube dia. Oke, mungkin itu aja review saya kali ini. Pertama, teman-teman download aja e-pustasnya kalau misalnya memang belum ada uang untuk membeli, karena di sini juga legal dan pemerintah langsung yang mengeluarin. Dan terakhir mungkin untuk penilaian buku dari Deddy Corbuzier, bisa saya katakan untuk YouTubers ya, bukan seluruhan buku. Untuk pemula YouTubers, buku ini recommended banget, 100% lah recommendednya. Saya bisa kasih bintang 1000 mungkin kalau misalnya bisa kasih. Terus untuk YouTubers ini juga rekomendasi, harus dibaca. Oke, mungkin itu aja review untuk hari ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.